Assalamualaikum galau-galau. Apa kabar budak lorong? Aman? Semoga lapang ya. Ketemu lagi kita di channel Valpes Official. Semoga channel ini selalu memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, masih dalam suasana lebaran. Kita tidak usah nunggu lama, simak sampai habis biar tidak salah paham. Ini dia cerita kita hari ini. Nah, di gedung satu ini bisa kita jumpai ada beberapa koleksi, bisa kakak lihat. Ini fosil apa beda? Yang pertama itu ada fosil kayu sungkai, ada fosil tulang, dan ada fosil kerang. Hei, hei, sini ke tuh, sebelahnya belum. Baru-baru ini ada kejadian begal di pucuk jembatan Musi. Begal ini bukan sembarang begal. Yang dibegal bukan motor, bukan HP, bukan tas, bukan juga dompet. Yang dibegalnya payudara, susu cewek. Begal susu ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran seksualitas ataupun organ seksual korban. Termasuklah begal susu ini. Ini terjadi dilatari ketertarikan seorang pria pada wanita, tapi ketertarikan ini tidak bisa dikendalikan. Akhirnya melakukan perbuatan yang ganggu orang lain. Faktor penyebab hilang kendali ini salah satunya sering nonton video porno yang memancing hasrat dak keruan. Sayangnya pelaku ini tidak punya pasangan sah, jadi tidak bisa nuntas ke libidonya. Tapi ada juga pelaku yang sudah ada pasangan sah tapi masih kelewatan, tidak baca lagi nahan kayaknya. Pelaku begal susu ini umumnya dalam kondisi normal dan sehat. Justru dia dalam kondisi normal dan sehat itu pelakunya harus kita hukum yang berat supaya jero dan tidak ngulang perbuatannya. Kalau kita jengok dari usia, pelaku maupun korban tidak ada ciri khusus. Dari data yang kita dapat, umurnya beragam, mulai dari remaja sampai ke dewasa. Biasanya dilakukan di tempat sepi saat korban dewean. Pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku secara sembunyi. Jangan terjengok oleh siapa be, di tempat umum ataupun di tempat sepi. Dan secara relasi, hubungan antara pelaku dan korban tidak ada. Pelaku dalam beberapa kasus melakukan aksinya dengan tujuan iseng-iseng atau ingin nyalur ke hasrat seksualnya be. Kalau dari sisi korban menderita tidak hanya secara fisik, tapi juga yang pasti secara psikis. Pelecehan seksual dalam bentuk begal susu ini mengancam perempuan. Begal ini nunjuk ke dominasi laki-laki terhadap perempuan yang melihat perempuan sebagai objek seksual. Terjadi penindasan terhadap perempuan, dan dalam aksi ini perempuan diposisikan sebagai bukan cuma sebagai objek, tapi sebagai objek pengaturan atau ekspresi kuasa oleh laki-laki terhadap perempuan. Nah, alternatif solusinya adalah ya kita harus mengubah pola pikir dan cara pandang masyarakat sama cewek, sama perempuan, supaya tidak lagi memandang perempuan itu sebagai objek seksual, tapi sebagai manusia yang memiliki hak, punya otoritas, dan hak itu harus dilindungi dari segala bentuk, termasuklah bentuk pelecehan seksual. Dan alternatif sederhana dalam pencegahan dan menanggulangi begal susu ini, khusus untuk cewek, tidak berjalan dewean di tempat sepi atau melewati tempat yang gelap, tempat yang berpotensi menjadi korban kejahatan. Jadi kemana-mana kalau cewek itu sebagusnya dikawani sama adiknya, dikawani sama ayahnya kalau ada.
kalau dia ada suami, dikawani suaminya, jangan dewean. Kemudian cewek tuh harusnya bersikap waspada, berani berteriak kalau ada kejadian, jangan diem. Kalau diem, sikok lewat, yang belakang melok pula. Jadi kalau sudah jadi korban begal, berteriak, mancing wong lain supaya wong bisa nolong kita. Dan jangan lupa segera lapor ke sama pihak yang berwajib. Oke coy, jadilah dulu cerita kita hari ini untuk budak lorong. Jangan buat kerok, tempat kita aman dimulai dari kamu. Tetaplah jadi orang baik dan terus berbuat baik, cak mana baik keadaannya. Jangan semelo, mulut sama hati dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budak lorong.